Perkenalkan, saya Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta bidang studi IPS. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan kegiatan belajar mengajar di SMP Kristen Widyawacana 1 kelas 7A menggunakan model Kakshot kombinasi mind mapping. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, anak-anak kelas 7A. Pagi. Sebelum belajar, ada salah satu dari kalian yang bertugas berdoa sesuai urutannya. Silakan Niko untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar IPS. Berkatilah dalam pembelajaran kami Tuhan. Maksudnya berdoa, amin. Terima kasih Niko. Oke, seperti biasa ya, pagi hari ini kita akan tepuk semangat dulu biar semuanya semangat di kelas 7A. Siap? Siap. Belajar IPS hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Bu Tiri akan menyampaikan beberapa hal kegiatan dan penilaian untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Ya. Nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, anak-anak semua tahu tentang pengertian dan contoh-contoh dari kelangkaan. Lalu yang kedua, anak-anak semua melalui kegiatan games. Jadi kita akan mengadakan games. Setiap kelompok akan diberi kartu. Lalu nanti kalian menempelkan di depan, yaitu tentang faktor-faktor, tentang dampak dari kegiatan atau dampak dari adanya kelangkaan. Jadi nanti melalui game tersebut anak-anak belajar nih, ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terus yang kedua, dampaknya apa? Kalau ada kelangkaan itu dampaknya terhadap kegiatan ekonomi, dampaknya terhadap kehidupan sosial, itu apa saja melalui game itu. Dan yang terakhir, nanti anak-anak akan bersama-sama membuat mind mapping bersama-sama. Ya, tunjukkan kreativitasmu dan bagi setiap kelompok yang aktif hari ini nanti akan dapat sesuatu dari sini. Ya, seperti itu ya. Untuk hari ini yang dinilai ada dua, penilaian individu. Jadi setiap anak nanti akan dinilai, terakhir nanti akan mengerjakan soal. Lalu yang kedua, anak-anak akan juga dinilai lewat kelompok. Jadi waktu kegiatan kelompok, anak-anak dinilai nih keaktifannya, kerjasamanya, kreativitasnya, seperti itu. Sudah jelas untuk hari ini? Jelas ya. Itu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sekarang Bu Dik mau tanya, anak-anak pernah lihat ini enggak? Nah, nih, atau bahkan ada yang sudah pakai. Ini apa ini? Masker. Ini barang menjadi langka waktu dulu terjadi apa di negara kita dan di dunia? Pandemi COVID. Ini langkanya luar biasa ini. Ada yang tahu kenapa barang masker pada waktu pandemi bisa menjadi langka? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena masker itu pada saat pandemi dibutuhkan. Betul Immanuel ya. Jadi pada waktu pandemi semua orang di seluruh dunia membutuhkan apa? Masker. Sedangkan pada waktu itu jumlahnya masker ya yang diproduksi itu tidak sebanyak jumlah penduduk
Jadi ini masker menjadi barang yang sangat langka. Bu Tiri akan lihatkan sebuah video, anak-anak bisa simak ya. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek, namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar pemukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek Bulan Merah ini menjadi acuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak soalnya? Di sini belum ada. Masalah serupa juga dialami warga Belawan, Sumatera Utara. Sejak COVID-19 mewabah di sejumlah. Nah, ya, itu contoh video yang diambilkan dari beberapa tahun yang lalu waktu terjadi kelangkaan masker. Kalau kita lihat sekarang, apakah masker menjadi barang langka? Tidak. Bahkan orang-orang sudah tidak membutuhkan lagi masker. Kita mau belajar hari ini tentang apa toh? Ternyata kelangkaan itu bisa terjadi. Bu Tiri akan melihatkan sebuah gambar. Anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, ini adalah contoh gambar apa ya? Kalau anak-anak lihat ya? Apa ya? Warga mengambil bantuan air. iya, mengambil bantuan air bersih. Atau banyak warga yang antri nih karena mereka bawa ember dan bawa tempat air untuk mengambil atau antri mendapatkan sebuah air bersih. Mungkin saat ini di tempat kita tidak langka, ya. Tetapi kalau kita lihat di Gunung Kidul, ya, lalu di Nusa Tenggara Timur, itu kekeringan yang luar biasa, sehingga di sana masyarakatnya nih mengalami kelangkaan air bersih. Jumlah airnya sedikit, sedangkan yang membutuhkan sangat banyak sekali. Nah, ini adalah contoh kelangkaan sumber daya alam. Karena air adalah salah satu contoh sumber daya alam. Ya. Lalu anak-anak bisa simak nih. Coba lihat gambarnya yang kedua. Kira-kira orang ngapain coba? Menenun. Iya, betul. Orang yang menenun kain. Apakah semua orang bisa menenun? Tidak. Bahkan tidak semua orang bisa membuat kain tenun yang sangat bagus. Hanya orang-orang tertentu yang punya alatnya nih. Ya, bahkan pabrik-pabrik besar pun tidak bisa menghasilkan kain tenun yang bagus karena untuk menenun itu membutuhkan alat khusus dan tidak semua orang bisa. Berarti ada kelangkaan di situ. Kelangkaan barang modal. Barangnya apa, Bu? Barangnya juga alat itu. Alat yang digunakan untuk menenun. Ya, ini contohnya. Lalu anak bisa lihat juga yang ketiga. Apa gambarnya? Sol sepatu. Iya. Bapak tukang sol sepatu. Dulu tukang sol sepatu itu ada di mana-mana. Bahkan keliling-keliling rumah nih. Ya. Sekarang kita cari orang yang pandai untuk memperbaiki sepatu susah. Nah, terjadi kelangkaan juga ini. Ya. Nah, kelangkaan itu namanya kelangkaan tenaga kerja. Ya. Karena sudah tidak semua orang mempunyai keahlian seperti ini. Itu contohnya, anak-anak. Ada satu lagi. Nah, bisa perhatikan. Nah, ada bapak-bapak dengan ayam apa coba? Ayam kampung. Sebelahnya adalah peternakan ayam potong. Ya, ini yang namanya peternakan ayam kampung. Tidak semua orang bisa memproduksi ayam kampung. Butuh keterampilan yang pasti, butuh sumber daya alam yang ada di situ,
ya, karena juga membutuhkan ayam kampung. Kalau di sebelahnya adalah ayam potong. Kalau ayam potong bisa beredar di mana-mana saja. Ya, misalkan orang tuamu sering beli ayam potong, bahkan kalian sering makan ayam potong, tidak terjadi kelangkaan untuk ayam potong karena mudah, peliharanya mudah. Lalu untuk menghasilkan ayam potong itu bisa disinari dengan mudah, tumbuhnya juga mudah. Tetapi untuk memproduksi ayam kampung butuh keterampilan khusus, butuh sumber daya alam karena ayam kampung tidak bisa dipelihara atau menggunakan mesin atau menggunakan alat canggih supaya ayam itu bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, di sini berarti terjadi kelangkaan untuk keahlian atau keterampilan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh. Kita tidak hanya belajar contoh. Habis ini kita akan belajar bersama-sama tentang faktor dan dampaknya. Kemarin Bu Tiwi sudah bagi bahan ajarnya, materinya. Anak-anak nanti bisa bersama-sama belajar di situ dengan kelompokmu dengan games yang akan diberikan Bu Tiwi. Jelas? Anak-anak, sekarang kita akan bermain bersama kapsot. Ya, ini ya seperti yang sudah kalian pelajari kemarin-kemarin kita bermain bersama. Hari ini kita bermainnya adalah kapsot. Setiap kelompok nanti anak-anak dapat satu kartu. Ya, satu amplop, di dalamnya banyak kartu. Silakan kartu-kartu yang ada di dalamnya itu nanti tempelkan di depan sesuai dengan pokoknya. Contoh kelangkaan, faktor penyebab kelangkaan, dampak ekonomi, dampak sosial. Ya, di sini ada beberapa kartu. Silakan nanti secara aktif dengan kelompokmu bekerja sama bersama-sama, bisa dibaca materinya, bisa dicek, lalu anak-anak bisa tempelkan di depan. Ya, jelas oke? Jelas anak-anak? Jelas. Sekarang Putih bagi dulu. Ya. Jangan dibuka dulu, kita akan buka bersama-sama ya. Ya, oke? Kita akan buka bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ya, boleh segera yang sudah dapat. Itu di belakangnya ada solusinya. Yang sudah dapat boleh maju, boleh tempelkan. Ya, silakan diskusikan dengan kelompokmu. Diskusi, usahakan jangan sampai keliru, ya. Boleh, ayo silakan diskusikan bersama-sama. Ini faktor. Ya, cari yang mana coba bersama dengan anggotamu. Ya. Ayo, ada yang sudah habis kartunya dan anggotanya sudah duduk semua. Oke, ayo, jangan sampai keliru loh ya. Nah, oke, sudah ya. Kelompoknya Jingga sudah habis sepertinya. Oke, masih ada beberapa temanmu. Ya. Ya. Sudah? Oke, boleh ditempelkan. Kira-kira menurutmu apa coba? Kamu bisa ngerjain soal Masih ada beberapa kelompok. Ya, boleh. Gak apa-apa. Oke, sudah ya. Semua sudah tertempel di sini. Nah, sekarang kita mau koreksi bersama nih apa yang sudah
kelompokmu untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ya, gitu ya, jelas ya. Oke, yuk. Dari contoh kelangkaan, Bu Tiwi minta salah satu anak dari kelompoknya Jepun. Ya, yuk, silakan Jepun maju dulu untuk membacakan contoh. Sambil Bu Tiwi nanti akan mengoreksi bersama-sama dengan anak-anak. Ya, anak-anak boleh simak materi yang sudah diberikan Bu Tiwi. Jepun ya, siapun ya. Silakan anak-anak perhatikan ya. Contoh kelangkaan. Semakin sedikitnya keterampilan seseorang untuk mengkombinasikan sumber daya alam. Faktor penyebab kecelakaan. 1. Pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk. Tadi sudah teman-teman sudah membaca yang lainnya, kurang satu silakan dibaca. Nomor 1. Memunculkan adanya Sudah dibacakan oleh Immanuel adalah dampak sosial. Ternyata kelangkaan itu tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi. Kalau dalam bidang ekonomi, kelangkaan itu bisa menyebabkan harga suatu barang itu sangat mahal sekali. Dulu waktu corona yang namanya masker harganya luar biasa mahalnya, ya. Tetapi sekarang masker itu harganya sangat murah sekali. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya harga yang mahal, tetapi dalam bidang ekonomi kelangkaan itu juga mengakibatkan produksi barang menjadi sedikit atau menurun, ya. Nah, kalau dalam bidang sosial apa Bu dampaknya? Kalau dalam bidang sosial, kelangkaan itu bisa menyebabkan orang, masyarakat bisa menjadi stres karena takut nih, aduh kalau nggak dapat masker gimana ya? Sampai orang semuanya apa? Rebutan masker pada waktu corona. Orang itu takut besok kalau barangnya habis bagaimana ya? Besok kalau aku nggak bisa pakai masker, besok kalau aku nggak bisa menikmati ini, menikmati itu, ya. Jadi dalam bidang sosial dampaknya satu, ya, banyak masyarakat kita yang cemas, khawatir, ya, bahkan bisa menyebabkan stres, ya, untuk apa yang akan terjadi di depan. Yang kedua, ternyata adanya dampak sosial ini bisa juga mengakibatkan persaingan. Orang pada bersaing untuk mencari pekerjaan. Orang bersaing untuk mencari barang-barang, ya, karena jumlah pekerjaan yang langka, karena apa namanya, tidak hanya jumlah tingkat pekerjaan yang langka, tapi juga di situ barang-barang juga menjadi langka. Semua orang bisa bersaing, dan persaingan itu yang lebih bahaya lagi bisa menyebabkan adanya konflik, adanya permusuhan. Bahkan dengan persaingan itu juga mengakibatkan yang namanya adanya perselisihan. Tidak hanya itu, kalau dampak sosialnya apalagi Bu, selain yang sudah disebutkan tadi, ternyata dampak sosial dari adanya kelangkaan barang tidak hanya dampak negatif. Kalau tadi Bu menyebutkan dampak negatif, ya, orang pada bersaing untuk mencari pekerjaan. Orang pada bersaing untuk mendapatkan barang-barang yang dirasa itu dibutuhkan. Tetapi ada dampak positif di sini. Dampak positifnya apa? Orang-orang semuanya pada bekerja sama, ya. Mereka bekerja sama bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu. Itu dampak positifnya. Ada kolaborasi, ya, antar masyarakat supaya barang itu tetap bisa ada. Dan ternyata dampak positifnya juga masyarakat mempunyai pola konsumsi. Kalau mau beli sesuatu, kalau mau mengkonsumsi barang, mereka mikir-mikir dulu, ya, tidak asal untuk membeli barang. Jadi ada pola di mana manusia itu, masyarakat itu untuk menjadi atau membeli barang mereka lebih untuk teliti, ya, tidak keburu-buru untuk membeli barang. Karena nanti kalau aku belinya banyak, apa yang akan terjadi dengan masyarakat yang lain? Ya. Tidak hanya itu, dampak positifnya juga ada. Masyarakat mulai menghargai adanya sumber daya alam, ya. Jadi alam yang ada di sekitar mereka tidak boleh boros, ya. Mereka bisa menggunakan itu dengan secara
secukupnya. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang faktor, tentang contoh, tentang dampak. Sekarang Bu Tiwi punya satu tugas lagi. Silahkan nanti setelah ini bersama-sama dengan anggotamu membuat mind mapping yang sudah disiapkan Bu Guru. Sini ya. Tentang dampak dari kelangkaan. Ada dampak ekonomi, ada dampak dalam bidang sosial. Silakan anak-anak nanti tuangkan di sini bersama dengan anggotamu masing-masing. Kerjasama, kreatif, tuangkan setiap ide-idemu ada di sini. Ya, jelas? Ada yang mau bertanya untuk pembuatan mind mapping? Tidak ada ya. Bu Tiwi kasih waktu ya nanti sekitar 20 menit untuk mengerjakan ini. Dan nanti jika sudah selesai, anak-anak boleh menempelkan di depan supaya nanti teman yang lainnya bisa melihat hasilnya. Ya, jadi nanti kalau ada waktu luang, temanmu bisa melihat hasil kreasimu. Ya, sekarang Bu Tiwi bagi. Silakan setiap anggota kelompoknya salah satu untuk maju. Ya, mengambil kertas yang sudah disiapkan guru. Mana ini faktor ya? Sudah ya? Oke, nah jika sudah, sekarang kita mau tempelkan di depan supaya anggota kelompok yang lain nanti bisa melihat. Kira-kira siapa yang mau lebih dahulu mau menempelkan? Dari kelompok mana? Silakan. Oke, ya Aliska, silakan maju. Lihat teman-teman, ini pekerjaannya kelompoknya Aliska. Ya, siapa lagi yang mau menyusul? Oke, banyak sekali yang sudah selesai. Ya, Kevin. Ya. Ini Kevin. Oh. Ya, boleh. Bu Tiwi sangat berterima kasih sekali karena anak-anak sudah membuat mind mapping yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian. Seperti janjinya Bu Tiwi tadi, berarti ada satu kelompok yang aktif hari ini nanti akan dapat reward dari Bu Tiwi. Dan kelompoknya adalah siapa coba kira-kira? Oke, kelompoknya Jingga. Yang semua sudah membuat mind mapping, sudah tertampilkan di depan. Sekarang ini adalah tugas untuk individu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Soalnya pilihan ganda 5 soal langsung dikerjakan di sini. Ya, nanti akan diambil penilaian individu. Bawa ke depan mengumpulkan hasil pekerjaan hari ini. Ya, oke, terima kasih. Oke, anak-anak sudah mengerjakan, nanti akan diambil nilainya sama Bu Tiwi. Nah, sekarang karena kita sudah selesai nih, ya. Ternyata pembelajaran kita sudah mau selesai. Kita mau simpulkan bersama-sama untuk kegiatan hari ini. Ya. Coba masih ingat enggak? Tadi pertama kali kita lihat tentang apa? Video tentang apa? Kelangkaan masker. Ternyata yang kedua, pengertian kelangkaan adalah suatu kondisi di mana barang itu jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit dan peminatnya sangat banyak. Sehingga kondisi itu dinamakan kondisi langka atau kelangkaan. Pengertiannya. Lalu tadi kita sudah belajar faktor. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu bisa terjadi. Satu,
jumlah penduduk yang meningkat. Pintar. Oke, bagus sekali. Jumlah penduduk yang meningkat. Terus apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Faktor apa lagi? Sumber daya alam yang terbatas. Bagus, Kalista. Sumber daya alam yang terbatas. Terus satu lagi. Adanya kerusakan ekosistem. Adanya kerusakan ekosistem. Jepun, ada lagi? Oh, oke. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merata. Ya, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merata. Selain itu, tadi kita juga belajar, ternyata kelangkaan membawa dampak. Ada dua yang kita pelajari. Dampak apa saja? Ekonomi dan sosial. Yang sering kita lihat di televisi, yang sering kita cermati hanya dampak ekonomi. Ternyata juga ada dampak sosial di situ. Dampak ekonomi. Ternyata kelangkaan itu membuat suatu barang harganya menjadi mahal. Ya, produksi barang juga sedikit menurun karena sumber daya alamnya terbatas. Jadi tidak bisa memproduksi banyak. Ya. Lalu dampak sosial. Ternyata adanya kelangkaan itu membawa dampak sosial yang positif dan negatif. Negatifnya apa? Saling bersaing nih. Kalau kemarin dulu itu berebut masker. Adanya persaingan yang bisa menyebabkan seseorang bisa melakukan perselisihan, bahkan bisa menyebabkan juga kriminalitas. Nah, itu dampak negatifnya. Ya. Tidak hanya itu, ternyata juga membawa dampak positif. Ya. Adanya sebuah kelangkaan membuat orang itu juga bisa kolaborasi, bekerja sama. Ya, untuk bagaimana caranya supaya itu tidak bisa menjadi hilang. Ya, kita sudah belajar hari ini. Siapa yang mau bertanya untuk pelajaran hari ini? Sudah? Tidak ada yang bertanya ya? Oke, kalau Bu Tini lihat hari ini anak-anak luar biasa. Ya, luar biasa hebat. Kalian melakukan yang terbaik untuk pelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang anak-anak akan disuruh Bu Tiri nih menuliskan refleksi di sini. Silahkan nanti tuliskan di sini, ya, centang di sini untuk refleksi hari ini tentang pembelajaran hari ini. Ya, Bu Tiri bagi, silahkan anak-anak langsung tulis di sini. Ya. Ya, oke. Silakan diisi dulu. Ya. Oke, diisi dulu ya. Tulis namamu dulu ya untuk refleksi hari ini ya, anak-anak. Ini kita sudah selesai pelajaran IPS-nya. Anak-anak bisa melanjutkan untuk pelajaran selanjutnya di hari ini. Tapi Budi mau lihat semangatnya. Kalau tadi kita buka dengan semangat yang luar biasa, sekarang kita juga akan tutup pelajaran IPS ini juga dengan semangat yang luar biasa. Oke, seperti itu ya. Tepuk semangat yang pasti. Tepuk semangat. Dari tempat duduk siap gerak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu Tiri.